Oke, jadi di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul The Warrior's Way. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini mengisahkan tentang seorang pria yang berhasil menjadi samurai nomor wahid di dunia. Namun setelah mencapai hal itu, kini ia mulai merasa bosan dengan pola hidupnya. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang bayi perempuan yang merubah jalan hidup dan jati dirinya. Pria itu bernama Yang dan dia berasal dari sebuah kelompok bernama Seruling Sedih. Seruling Sedih diambil dari suara mereka yang mati saat leher mereka digorok oleh para ninja dan suara yang dihasilkan menyerupai suara seruling. Oleh karena itu, kelompok ini diberi nama Seruling Sedih. Sampai pada akhirnya, demi menjalani hidup yang tenang dan menyelamatkan bayi itu, ia terpaksa harus membantai para anggota kelompoknya sendiri. Jadi jangan banyak cincong lagi, kita langsung ke alurnya. Tapi sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya. So, kita langsung gaskan ke alur cerita. Film diawali dengan seorang pria yang diserang oleh sekelompok samurai bertopeng yang tiba-tiba muncul dari dalam air. Namun tidak ada rasa takut sedikit pun di wajah pria itu. Dengan santainya dia menghabisi mereka semua secepat kilat. Semua musuh itu pun tumbang tanpa sempat melakukan penyerangan sedikit pun. Hingga akhirnya sang pria berhadapan dengan Grandmaster pedang kelompok itu. Mereka pun adu tebas dan pria itu memenangkan pertarungan. Setelah pria itu terbunuh, kini pria bernama Yang itu adalah master pedang nomor 1 di dunia. Kemudian, ia membuka sebuah kotak di mana ada seorang bayi perempuan yang comel di dalamnya. Bayi itu adalah keturunan dari musuhnya di mana mereka telah bermusuhan sejak 500 tahun lamanya. Untuk mengakhiri permusuhan itu, Mr. Yang harus membunuh semua musuh dan keturunannya. Namun karena bayi yang sangat gemoy itu tertawa padanya, dia pun merasa kasihan dan membawanya pergi. Sampai ia akhirnya dikejar oleh kelompoknya sendiri yang bernama Seruling Sedih. Kelompok itu adalah pembunuh terkejam di timur. Namun karena ingin menyelamatkan si bayi, dia pun terpaksa membantai rekan sesama kelompoknya sendiri. Mr. Yang dan si bayi bernama April itu kini sampai di sebuah warteg untuk menganjal perut yang lapar. Seorang nenek tua pemilik warung datang. Namun seketika Mr. Yang langsung menusuk nenek itu dengan sumpit di tangannya. Ternyata si nenek adalah salah satu orang yang mengincar nyawa Dedek April. Mr. Yang kemudian melanjutkan makannya dan membakar warung itu sambil membawa pergi si April. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun sampai di suatu tempat bernama Lode. Itu adalah tempat di tengah gurun bagian barat. Dia berniat menemui teman lamanya bernama Smiley. Sampai di sana, dia disambut oleh seorang pria bernama Iqbal. Mister yang kemudian memberikan sebuah foto padanya, di mana pria dalam foto tersebut adalah teman baik Mister yang bernama Smiley. Iqbal lalu mengantar mereka ke sebuah ruangan untuk beristirahat. Di sisi lain, ketua kelompok Seruling Sedih mengikuti jejak Mr. Yang dan membawa seluruh pasukan bersamanya. Malam harinya Mr. Yang kebingungan karena April menangis tanpa henti. Tiba-tiba seorang wanita muncul sambil mengayunkan pedang kayu ke arah Mr. Yang hingga pedang itu patah. Wanita barbar itu bernama Lin. Dia mengira Mr. Yang adalah teman yang selalu diceritakan oleh Smiley. Smiley jugalah yang telah mengajarkan Lin cara menggunakan pedang. Lalu Lin pun menceritakan si bayi April Popok dan mengajarkan Mr. Yang untuk menjalankan sebuah bisnis laundry. Dan sebagai gantinya dia akan mengajarkan Mr. Yang cara mengganti popok bayi. Mr. Yang pun setuju dan mulai bekerja. Suatu pagi dalam 3 orang pelanggan pertamanya, alih-alih ingin mencuci baju mereka malah ingin cari gara-gara dengan Mr. Yang. Untung Iqbal datang dan langsung meremas gantungan dalam celana mereka hingga berhenti mengganggu Mr. Yang dan bergegas pergi. Iqbal lalu mengajak Mr. Yang jalan-jalan santai untuk melihat-lihat tempat sekitar sambil menjelaskan sejarah daerah tersebut padanya. Ternyata tempat tersebut dulunya adalah tempat sirkus. Namun sudah tidak beroperasi lagi dan terbengkalai.
Orang-orang di sana berusaha menghidupkan sirkus itu kembali agar ramai pengunjung yang datang seperti sedia kala. Hari demi hari berlalu, Mr. Yang menyadari bahwa ada banyak hal yang harusnya dia pelajari dari dulu. Di sana ia diajari cara mencuci, menanam bunga, dan membuat sebuah taman. Mr. Yang juga memiliki banyak teman dan menjalani hari-hari dengan sangat tentram dan bahagia. Mr. Yang menjalani kesehariannya di sana dengan hidup layaknya orang normal, bukan menjadi seorang petarung dan pembunuh seperti biasanya. Suatu hari Mr. Yang melihat Lin pergi ke kuburan dan menaruh bunga di atasnya. Dia pun penasaran dan bertanya kepada Iqbal, dan Iqbal pun menceritakan kisah Lin pada Mr. Yang. Jadi beberapa tahun yang lalu, sebelum daerah itu hancur dan bangkrut, sekelompok penjahat koboi datang dan melakukan penjajahan di sana. Lalu Lin ditangkap untuk diserahkan sebagai pemuas nafsu pimpinan mereka. Namun, ia berhasil kabur dengan menyirami minyak panas ke wajah pimpinan tersebut. Pria itu pun sangat murka dan menembaknya hingga terjatuh. Ayah Lin yang melihat kejadian itu segera berlari menghampiri Lin, namun ditembak tepat di dadanya hingga tewas seketika. Begitu juga dengan ibu dan adiknya yang masih bayi. Mereka semua tewas tepat di depan matanya. Sedangkan Lin berhasil selamat, dan sejak saat itu Lin benar-benar telah dikuasai oleh rasa dendamnya. Dia selalu berlatih melempar pisau untuk membalas perbuatan para koboi itu suatu hari nanti. Mendengar kisah nyesek Lin, Mr. Yang pun mengajari Lin cara melempar pisau dengan baik. Mr. Yang lalu menutup mata Lin dan berdiri di depan sasaran lempar. Awalnya Lin merasa ragu dengan metode mata tertutup, namun Mr. Yang terus membuatnya yakin dan memintanya untuk fokus. Akhirnya Lin berhasil melempar pisau dengan mata tertutup tanpa mengenai Mr. Yang. Lin merasa semakin penasaran dengan keberanian dan kemampuan Mr. Yang. Dia pun mencoba melempar batu dari belakang ke arah bayi April. Namun benar saja, Mr. Yang menangkap batu itu dengan cepat. Bayi April pun mengejek Lin karena telah gagal melemparnya. Sungguh menggemaskan memang bayi ini. Pantas saja Mr. Yang tergoda untuk merawatnya. Di malam hari, Mr. Yang pun menceritakan masa lalunya kepada Lin. Dia juga menjelaskan alasannya bergabung dengan kelompok seruling sedih. Kemudian Lin memberinya sebuah kalung, di mana itu adalah kalung pemberian ibunya dulu. Merasa tidak enak, akhirnya Mr. Yang juga memberinya sepasang pedang. Dengan senang Lin mengayunkan pedang itu dan tanpa sengaja melihat pedang milik Mr. Yang. Dia ingin melihat dan berusaha membuka pedang itu, namun gagal karena Mr. Yang telah menguncinya dengan alasan agar pedang itu tidak terdengar suara rintihan jiwa-jiwa yang telah ia bunuh. Namun gagal karena Mr. Yang telah menguncinya dengan alasan agar pedang itu tidak mendengar suara rintihan jiwa-jiwa yang telah ia bunuh. Di sisi lain, pemimpin kelompok seruling sedih dan para anak buahnya sudah semakin dekat dengan Mr. Yang. Setiap hari Mr. Yang mengajari Lin cara menggunakan pedang dengan epik. Hingga di suatu malam saat mereka sedang belajar tarung pedang, Lin tanpa basa-basi mencium Mr. Yang. Pria yang tak tahu apa-apa dengan dunia perbucinan seperti itu pun hanya terdiam membisu menikmatinya. Ia pun bertanya pada diri sendiri sensasi nikmat apa yang baru saja terjadi sambil memegang bibirnya. Tak lama kemudian para bandit koboi datang kembali ke kota tersebut. Sepertinya mereka mencari Lin, namun Lin telah disembunyikan oleh para penduduk di sana. Para bandit koboi itu pun mulai melakukan kekejaman dan kekerasan pada penghuni kota tersebut dengan menembak sang badut dan si kakek tua diikat dengan tali lalu ditarik dengan kuda. Hingga Lin yang melihat hal itu tak sabar ingin membunuh mereka, namun berhasil dicegah oleh Iqbal dan teman-teman lainnya dengan mengikat Lin di sebuah tiang demi keselamatannya. Pimpinan bandit koboi ini kembali mencari wanita pemuas nafsunya. Kriteria aneh yang disukainya adalah wanita dengan gigi yang rapi. Mungkin biar mantep waktu ahoy-ahoy nanti kali ya. Ia pun menemukan seorang wanita yang pas. Namun sang suami dari wanita itu memohon untuk melepas sang istri. Pimpinan bandit itu malah menembak mereka berdua yang membuat mereka seketika tewas di tempat. Dua orang gadis remaja kemudian berlari ke arah pasangan yang tewas tersebut, di mana mereka adalah anak dari pasangan yang ditembak barusan. Kedua remaja itu akhirnya dibawa untuk dijadikan pemuas nafsu oleh pimpinan koboi. Sampai akhirnya Lin muncul dengan gaun merah yang menawan.
Dia menawarkan diri menjadi pemuas nafsu pimpinan koboi itu. Lin berusaha membunuh pimpinan koboi ini dengan menyamar sebagai wanita penggoda. Namun, penyamarannya diketahui sang pimpinan koboi karena wangi khas dari tubuh Lin. Hampir saja Lin dicabuli, akhirnya muncullah Mister Yang dengan pedangnya untuk menyelamatkan Lin dengan membantai semua anak buah koboi tersebut. Sang pemimpin koboi yang kabur terkena lemparan pisau Lin saat berusaha melarikan diri. Namun, saat topengnya dilepas, dia ternyata bukanlah pimpinan koboi dan pimpinan yang asli berhasil kabur dari kota tersebut. Sadar akan membawa masalah yang lebih besar ke sana, Mister Yang berencana pergi dari kota tersebut. Namun dia dihalangi oleh Iqbal dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa para bandit akan kembali datang karena Lin membuat pimpinan koboi itu marah. Mister Yang pun akhirnya tetap tinggal. Sepertinya dia telah terinfeksi racun ciuman Lin saat itu. Mereka pun menggali sebuah kuburan yang dimana isinya adalah setumpuk senjata lengkap dengan peluru dan bahan peledak. Ternyata sang kakek tua yang ditarik dengan kuda oleh koboi saat itu bernama Ron. Dia adalah seorang mantan sniper handal yang telah pensiun. Malam harinya kedua mantan pembunuh ini pun berbincang di taman yang telah hancur itu. Ron bercerita bahwa dulunya ia adalah bandit dan bagaimana seorang wanita telah merubah dirinya dan membuatnya pensiun dari dunia hitam. Mendengar cerita panjang dari Ron membuat Mister Yang menemui Lin dan memberikan kembali sepasang pedang kepada Lin. Di pagi harinya lonceng dibunyikan sebagai tanda bahwa musuh sudah mulai mendekat. Para penduduk pun sudah bersiap untuk melawan para musuh tersebut. Mister Yang berdiri di garis terdepan dengan membawa pedang andalannya dan Ron bersiap dengan snipernya sebagai support di atas komedi putar yang tinggi. Para koboi yang telah sampai mulai menyerang dengan senjata di tangannya. Namun saat melewati taman bunga, para koboi meledak dan hancur lebur. Mister Yang lalu maju untuk menghabisi sisa dari koboi barisan utama. Kemudian koboi barisan kedua pun mulai masuk dan sampai pada tengah taman hiburan kota di mana Ron dan para penduduk sudah bersiap melakukan serangan di lokasi itu. Seorang pria lalu melempar dinamit ke arah musuh dan Ron menembaknya hingga meledakkan mereka. Terlihat dari balik tirai Mister Yang melibas para musuh tanpa ampun. Saat para koboi itu berhasil memanjat ke komedi putar untuk menangkap Ron, ia pun kabur dan meledakkan komedi putar itu hingga menjadikan tempat tersebut kuburan para koboi. Namun para musuh yang berhasil selamat mulai kembali membantai para penduduk. Para koboi lalu mengejar mereka hingga muncul sekelompok ninja bertopeng di atas bangunan-bangunan di sana. Ternyata pasukan seruling sedih telah sampai dan terjadilah pertarungan antara mereka dan para koboi. Ron dan para penduduk lain berusaha bersembunyi ke dalam hotel, sedangkan Mister Yang berlari melindungi Lin dan si bayi yang berusaha mencari perlindungan di tempat laundry. Mister Yang mulai bertarung dengan anggota kelompoknya sendiri dan dengan mudah membantai habis mereka dengan kemampuan yang sangat jago. Sesampainya di tempat laundry, Mister Yang dan Lin masih dikejar oleh para ninja. Mereka lalu meminta Iqbal untuk membawa si bayi bersamanya. Namun sangat disayangkan nyawa Iqbal tak terselamatkan dan si bayi berhasil direbut oleh pimpinan koboi. Mendengar tangisan si bayi, Mister Yang pun bergegas mendatangi tempat mereka sembunyi lalu membantai semua anak buah koboi itu hingga tak tersisa. Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan dan merebut kembali si bayi. Kini hanya tersisa pimpinan koboi itu untuk pembalasan dendam Lin.
Mr. Yang hanya berdiri santuy melihat Lin dan pria itu bertarung. Mereka bertarung dengan sengit sampai akhirnya Lin berhasil menebas kakinya hingga putus dan menusuk orang yang telah membunuh keluarganya tersebut tanpa belas kasihan. Namun belum usai di sana, masih ada satu masalah lagi di hadapan mereka, yaitu pimpinan kelompok seruling sedih. Karena menganggap Mister yang telah berkhianat, pria itu pun menantang duel Mister Yang sampai akhirnya mereka menyelesaikan masalah itu secara jantan. Namun sangat disayangkan, adegan pertarungan mereka yang seharusnya sangat seru itu tidak diperlihatkan. Hanya ending dari pertarungan di mana Mister Yang berhasil membunuh pimpinan kelompoknya itu dengan menebas lehernya. Setelah itu Mister Yang pun pamit pada Lin dan penduduk kota yang tersisa, dikarenakan masih ada anggota kelompok seruling sedih yang kapan saja bisa mendatanginya. Dia pun menitipkan bayi itu pada Lin demi keselamatannya dan pergi. Di akhir film, di suatu tempat bersalju, Mister Yang kembali didatangi oleh kelompok seruling sedih yang tersisa. Dia pun membakar tempat tersebut dan bergegas pergi. Namun tiba-tiba muncul para ninja dari dalam salju yang berniat membunuh Mister Yang. Dan film pun berakhir. Buat teman-teman yang ingin merequest film apa yang bakal Mimin review selanjutnya, kalian bisa komen di bawah komentar.